Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ngelawan sistem yang kayaknya mustahil banget buat dikalahin? Nah, kali ini kita bakal bedah dua cerita keren tentang ini. Yang satu adalah seorang gamer, dan yang satunya lagi seorang setengah dewa. Keduanya sama-sama nekat. Oke, jadi di satu sisi, kita punya jagoan gamer yang dunianya ya di dalam game. Terus di sisi lain, ada setengah dewa yang dibuang dari kayangan. Kelihatannya beda banget kan? Tapi percaya deh, kalau kita gali lebih dalam, cerita mereka tuh punya kemiripan yang luar biasa. Dan ini yang bikin seru. Oke, sebelum kita bahas pemberontakan mereka, kita kenalan dulu sama siapa sih mereka ini. Intinya, dua-duanya itu outcast, orang buangan. Dan yang ironis, identitas mereka justru kebentuk sama sistem yang paling mereka benci. Nah, ini dia Sunraku. Bisa dibilang dunianya itu di pelosok dunia digital. Spesialisasinya, mainin game ampas, tahu kan, game yang bagi, hancur, dan super nyebelin sampai orang lain ogah mainin. Justru dari situlah dia dapat skill-skill aneh yang gak kepikiran sama pemain lain. Sekarang kita pindah ke Chen Tianji. Dia ini lahir dari ibu seorang dewi dan ayah manusia biasa. Buat keluarga dewanya, dia itu dianggap kotoran, sebuah aib. Dia diasingkan cuma karena satu hal yang bukan salahnya, yaitu kelahirannya sendiri. Gila kan? Nah, dari sini ceritanya makin panas. Dua jagoan kita ini, dua-duanya dilempar ke sebuah arena baru. Sebuah dunia yang benar-benar dirancang buat ngancurin mereka. Buat Sunraku, arena barunya itu game VR mainstream yang super populer, Shangri-La Frontier. Keren, canggih, sempurna. Sebaliknya, buat Chen Tianji, arenanya itu penjara para dewa yang brutal. Tapi intinya sama, keduanya adalah sistem dengan aturan yang mutlak, gak bisa diganggu-gugat. Terus, apa yang mereka lakuin pas dihadapin sama tantangan yang mustahil? Nah, ini dia. Mereka gak cuma main, tapi mereka ngerusak permainannya. Contohnya, Sunraku. Dia pakai semua insting game ampasnya buat ngelawan Lycagon, sang pembunuh malam. Ini monster super kuat yang belum pernah ada pemain yang bisa ngelahin. Tapi Sunraku, dia bisa bertahan dan ngelawan pakai cara-cara yang gak bakal kepikiran sama pemain normal. Gantian Chen Tianji. Pas disuruh jadi budak, dia gak cuma nolak. Dia nantang dan ngebunuh Dewa Langit di depan semua orang. Ini benar-benar tindakan pemberontakan yang gila dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Kemenangan mereka, atau lebih tepatnya, kenekatan mereka buat ngelawan, itu justru bawa konsekuensi yang nggak disangka-sangka. Konsekuensi yang ngebuka jalan yang benar-benar baru buat mereka. Jadi, setelah lawan Lycagon, Sunraku dapat semacam kutukan, dia jadi nggak bisa pakai zirah sama sekali. Kelihatannya kayak kerugian kan? Tapi, justru tanda kekalahan ini yang anehnya ngebuka questline rahasia, quest legendaris yang nggak bisa diakses pemain lain manapun. Sama kayak Chen Tianji, pemberontakannya itu ngebangkitin kekuatan tersembunyi dari kitab peninggalan ibunya. Dari situ, dia ketemu roh seorang master kuno yang akhirnya ngajarin dia. Misi barunya, bukan cuma bertahan hidup, tapi menghancurkan seluruh tatanan para dewa. Kalian lihat polanya kan? Jadi jelas banget. Walaupun dunia mereka beda, satu digital, satu surgawi, cerita mereka itu sebenarnya ya cerita yang sama, cuma beda versi. Ini nih yang nangkep ide utamanya. Nggak peduli sistemnya itu kode game atau hukum para dewa, penguasaan sejati itu bukan cuma soal ngikutin aturan, tapi soal ngerti aturan itu sampai ke akarnya. Sampai kita bisa nulis ulang aturannya sendiri. Mereka berdua nunjukin ke kita, power up terhebat itu nggak ditemuin di dalam sistem, tapi justru ditempa dari sikap berani buat melawan sistem itu sendiri. Dan ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan penting yang relevan juga buat dunia kita. Kalau aturannya udah nggak adil, apa satu-satunya cara buat menang adalah dengan ngerusak aturan itu sendiri?